Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul kurikulum sebagai sistem. Kali ini saya akan membahas bahasan tentang apa sebenarnya kurikulum tersebut. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculet, yang secara etimologis diartikan sebagai jarak tempuh dalam berlari atau jarak dari garis start sampai dengan finish. Sedangkan dalam bahasa Arab, kurikulum dikenal dengan bahasa manhaj ilmi yang artinya jalan terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai kehidupan. Kurikulum merupakan seperangkat dan peraturan mengenai bahan isi dalam pelajaran, sebagaimana cara untuk dijadikan pedoman penggunaan aktivitas dalam hal belajar dan mengajar. Kurikulum juga merupakan suatu program dalam pendidikan yang terencana dan direncanakan untuk mencapai sejumlah tujuan dari pendidikan tersebut. Sangat disayangkan jika dalam suatu proses pembelajaran guru tersebut tidak mengerti tentang materi dan juga pengalamannya kurang, apa yang diberikan kepada muridnya, serta bagaimana aktivitas metode yang akan disampaikannya. Artinya dari sini dapat kita pahami bahwa sebenarnya kurikulum telah menjadi bagian dari aktivitas manusia itu sendiri, dilihat dari saat mereka melaksanakan proses pendidikan, dalam berinteraksi, belajar dari pihak pendidik kepada peserta didik, meskipun pada zamannya belum terbentuk dokumentasi tertulis. Begitulah pengertian kurikulum dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Hizbullah. Melanjutkan dari rekan Mufida tadi, selanjutnya adalah kurikulum sebagai sistem. Kurikulum yang sering kita dengar merupakan suatu sistem dalam pendidikan. Kurikulum juga memiliki tujuan dan juga komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kurikulum juga merupakan inti dari sebuah pendidikan serta berkedudukan strategis. Sebab semua kegiatan dalam pendidikan akan bermuara dalam kurikulum atau dikatakan sebagai sentra dari kegiatan pendidikan. Maka dalam hal penyusunannya, tidak heran jika memerlukan sebuah landasan yang kuat serta pemikiran dan penelitian yang mendalam. Kurikulum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen-komponen suatu lembaga dari pendidikan sendiri. Dengan adanya kurikulum tersebut, membuat kita mengetahui fungsi dari sebuah komponen kurikulum terhadap komponen-komponen kurikulum yang lainnya. Sistem sendiri diartikan sebagai suatu kesatuan elemen berupa objek, kegiatan, manusia, informasi, dan juga masih banyak lagi yang saling terkait dengan struktur dan proses yang berfungsi untuk satu kesatuan dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, sistem merupakan bentuk keseluruhan dari hasil objek telaah di mana sebuah unsur dari objek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam suatu jalinan yang teratur. Sistem sendiri memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem memiliki tujuan yang sama dan juga berorientasi pada tujuan. Yang kedua, tujuan sistem dapat dijabarkan ke dalam beberapa fungsi. Yang ketiga, sistem memiliki sebuah komponen-komponen yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Yang keempat, komponen-komponen dalam sistem saling berkaitan dan juga saling tergantung satu sama dengan lainnya. Kelima, sistem memiliki aspek keterpaduan antar komponen. Keenam, sistem memiliki mekanisme umpan balik. Ketujuh, sistem memproses masukan menjadi keluaran.
Jika kita tarik kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan membentuk ke dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Selain itu, sebagai suatu sistem, komponen-komponen tersebut memiliki hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan pastinya tidak saling bertentangan. Kurikulum sebagai suatu sistem yang manakala setiap komponen-komponennya yang saling berkaitan, maka jika salah satu komponen yang membentuk sistem tersebut terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka kurikulum pun akan mengalami gangguan pula. Komponen dari sebuah sistem kurikulum yang utama adalah tujuan, isi materi, proses belajar mengajar, atau bagaimana cara menyampaikan materi, serta yang terakhir merupakan evaluasi. Itu tadi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan Hanafi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi, NIM 208190077. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu komponen kurikulum. Dalam komponen ini terdapat kurikulum. Ini ya menjelaskan apa itu komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan hal yang inti yang harus didahulukan sebelum komponen yang lainnya. Mengapa tujuan harus didahulukan? Karena tujuan inilah yang akan memberikan gambaran bagi komponen lainnya agar dapat menyelesaikan tujuan. Juga pemegang peran penting dalam kurikulum serta dalam pengajaran serta menerapkan semua kegiatan pengajaran dan juga yang mewarnai komponen-komponen yang lainnya. Sedangkan dalam tujuan dari pembelajaran komponen dapat dibedakan menjadi 4 macam tujuan. Di antaranya tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang intinya pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak di peradaban bangsa dan bermartabat dalam mencerdaskan bangsa, kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, cakap, mandiri, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kedua, tujuan institusional sendiri berkaitan dengan tujuan yang harus dicapai serta yang harus digapai oleh lembaga pendidikan tersebut dalam kompetisi pendidikan dasar, menengah, kejuruan serta pendidikan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan yang dicapai oleh setiap bidang studi atau dalam mata pelajaran. Bisa dikatakan tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang dicapai oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan pembelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional merupakan tujuan yang sangat khusus dalam pembelajaran. Tujuan instruksional ini terdapat dalam tujuan kurikuler. Tujuan ini merupakan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran satu kali dalam satu pertemuan. Yang kedua, ini komponen dari komponen kurikulum, yaitu adanya isi atau materi pembelajaran. Komponen isi atau pelajaran ini merupakan komponen yang lebih banyak menitik beratkan pada sebuah pengalaman belajar yang dimiliki peserta didik dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Komponen isi merupakan materi yang diprogram untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isi yang dimaksud di sini merupakan isi yang berupa bidang-bidang studi apa yang disampaikan. Sedangkan isi kurikulum sendiri dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan tujuan institusional dan tujuan instruksional. Ketiga, dari komponen kurikulum
proses pengajar atau cara penyampaiannya. Komponen atau penyampaiannya ini merupakan bentuk realisasi dari tujuan dari materi yang telah disusun, dari penyampaiannya atau bahkan strategi dalam penyampaiannya yang berhubungan dengan implementasi kurikulum. Kemudian ini merupakan komponen yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagusnya ide, tujuannya bagus, tapi semua tanpa ada strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak akan mungkin dicapai. Yang terakhir dari komponen kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi ini merupakan komponen yang terakhir dari bagian kurikulum. Komponen ini digunakan untuk melihat seberapa aktivitas dari pencapaian sebuah tujuan. Selain itu, evaluasi juga merupakan umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Dengan adanya evaluasi, dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dalam keberhasilan siswa, guru, dan juga proses dari pembelajaran itu sendiri. Dan begitu dapat dibuat hasil dari keputusan kurikulum itu sendiri, pembelajaran kesulitan serta upaya bimbingan apa yang diperlukan. Dimaksudkan evaluasi ini untuk mengetahui perkembangan serta pengetahuan peserta didik terhadap nilai-nilai dan tujuan kurikulum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.